selama 1,5 jam dari mulai jam 8 sampai setengah 10 tuh berarti ya. Zelda Terus gue tiba-tiba Safitrinan dapat cantik komentar ini gini dong. adalah Nak, moderator kamu tuh rupawan yang sehat ya di sini. senyumnya menawan. Hah, tante? Diri ya. Enggak. Gue ada temen gue ya yang ke Wisma Atlet nih, banding room. Jadi dia aja dari awal cerita ini untuk membuktikan bahwa lo tuh juga memang termasuk sedikit yang memang sangat beruntung, karena temen gue itu dia diangkut ke Wisma Atlet dengan ambulans. Dianya nggak kenapa-napa, tapi karena dia ceknya di puskesmas, kemudian dia diangkut ke sana dengan ambulans. Nah, ambulansnya ini dan berhenti itu ada kayak 5 atau 6 stop gitu. Nah, nanti nama gitu nunggu ya kan, ada ngetem gitu ya, terus udah gitu masuk pasien lagi, ada pasien yang terus kemudian muntah dan lain sebagainya, terus udahlah heboh sampai sana, mabok segala macam gitu jadinya. Udah. Terus sampai di sana ternyata dia dapat kamar yang udah nggak bersih, kotor banget. Nah, tapi ada kendala untuk membawa cleaning supplies, ya kan? Ada beberapa nggak boleh tuh, kayak nggak boleh tuh people gitu-gitu lah, pokoknya yang kayak pembersih lantai gitu-gitu tuh nggak boleh kan. Nah, lu kemarin tuh akhirnya di Wisma Atlet tuh gimana kondisi yang lo dapatkan, seperti apa? Ini beruntungnya yang kesekian ya. Karena temen gue Mbak Nevi relawan itu, dia bilang, Mbak, oke, next langkah begitu gue udah isi biodata semua, ACC, ini list barang yang diharapkan lo bisa bawa. Sebenarnya kalau Wipol, Bike-Clean dan segala macam tidak boleh dibawa, mungkin kecenderungannya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Namun karena Mbak Nevi cuma bilang gini, gue tahu Mbak Ningrum suka bebersih, ya, nih lo bawa nih semuanya, lengkap, Wipol, you name it, yang nggak ada cuma kain pel gue nggak ada. Boleh? Jadi boleh, karena Mbak Nevi ngelihat mungkin ini Ningrum stabil dan segala macam, jadi dibolehin dan mentalnya. Jadi gue bawa lengkap, gunting, post it, lakban, semua ada gitu ya. Roll on dibawain semua sama kakak gue. Sampai akhirnya gue mikir malu, lo tau gak sih, dari lobby gue harus naik turun 2 kali ke lantai 22 karena gede banget bawaan gue gitu. Tapi begitu gue masuk kamar, ya ini dia rencananya Tuhan. Ayo lo sehat, lo mau cepet sehat kan, lo kerjain nih, bukan buat kamar lo doang nih, tapi buat 2 penghuni lainnya ya, yang kebetulan beliau adalah ibu-ibu. Ada yang hampir seumuran nyokap gue, ada yang sekakak gue, dia mungkin 88 gitu, angkatan 88. Terus gue masuk yang astagfirullahaladzim, bekas masker di mana-mana. Terus wah pokoknya jorok menurut gue jorok. Spray nggak diganti segala macam. Gue cuma, Tuhan, aku ingin enak tidurnya malam ini, boleh nggak? Tapi kan nggak boleh aku doang. Terus ada Ibu Tiwi namanya. Wah, beliau kayaknya mau sholat, kamar mandi masih kotor. Ibu itu kayak mau ke kamar mandi, mau mandi, oke. Udah, gue nggak ada kesempatan untuk milih kamar. Gue kosek WC selama 1,5 jam dari mulai jam 8 sampai setengah 10 tuh berarti ya. Terus gue tiba-tiba dapat komentar gini dong, Nak, kamu tuh sehat ya di sini. Hah, Tante? Kalau saya sehat saya pakai APD dan saya nggak milih di sini. Ini kamar mandi bisa jadi putih. Kamu apain? Saya bawa Wipol sama Bike-Clean. Tante mau mandi? Silakan. Salurkan. Iya, 3 malam gue nggak bisa nyenyak tidur karena gue nggak bisa ngepel itu doang. Masa gue pakai baju kotor gue gitu ya? Gue tahan-tahan aja. Jadi kenapa Mbak Nevi ngirim list itu, gue ngerti. Oke Tuhan, aku rapihkan, mulai sekarang aku akan rapih. Sehingga dari hari itu sampai 11 hari berikutnya, tugas ngepel dan nyapu setiap pagi dan sore itu Ningrum yang kerjakan. Jadi ibu-ibu ini tinggal pakai kamar mandi, tinggal selonjoran, wangi dan segala macem. I can relate, paham tuh gimana. Itu juga membuat lo agak tenang gitu kan, pasti kan? Yes, mengalihkan pikiran gue why dengan duit. Aktif ya. Betul. Yes, nah, betul. Lo gimana kan ya, tapi kan lo pasti di awal-awal nih ya, pertama kayak lo punya 2 anak kecil. Lo gimana cara lo ngasih tahu ke anak lo, dan cara lo, apakah lo ngetes anak lo, terus abis itu lo mempersiapkan diri lo nih, kayak persiapan bukan mental ya, tapi persiapan literally apa saja yang harus lo beli dan masuk ke kamar tuh gimana kan? Kalau gue pada saat gue terima PCR positif itu, yang gue langsung lakuin, gue bilang dong sama suami gue,
siap-siap ya, semua harus tes gitu. Anak-anak juga, ya iya dong, anak-anak kan sama kita terus gitu. Jadi sadly anak-anak gue tuh udah dicolok hidungnya sampai saat ini mungkin kayak 5 kali kayaknya, entah itu antigen, entah itu PCR, dan mereka selalu, kenapa? Harga. Waktu gue sakit, waktu suami gue sakit, mereka PCR. Jadi benar-benar ngerasain, dan ya mereka nangis. Tapi kalau gue, kebetulan gue sama suami gue tuh kita sama ya. Jadi ya udah, kita tega demi anak-anak. Kalau memang anak-anak positif, ya berarti harus diapain. Kalau misalkan negatif, berarti harus apa? Karena kita harus tahu kan. Jadi mereka PCR, udah deh. Dan untungnya waktu itu satu rumah negatif. Karena begitu gue ngerasa gak enak badan kan, gue langsung pisah dari semua orang kan. Jadi ya mungkin di situ Tuhan masih kasih kesempatan supaya keluarga gue tuh aman lah gitu. Intinya gue udah bilang, Tuhan gue positif gak apa-apa deh, tapi gue sendirian dong, please jangan ada anak-anak gue, biarlah mereka sehat biasa aja gitu. Ya udah, jadi gue di kamar itu, dan ya itu kembali ya, kalau keluarga suportif itu sangat membantu banget. Jadi nyokap gue nyiapin tuh kulkas kecil, terus gue kebetulan punya kompor listrik kecil, ditaruh di kamar. Terus gue udah ngelis deh apa aja, jadi suami gue udah ngambilin termasuk ember, deterjen, sabun cuci piring. Jadi piring yang gue pakai itu gue cuci. Tapi kalau ada yang mau dikembaliin ke rumah gitu, ke dalam, jadi di depan kamar gue tuh disiapin 2 ember. Satu ember untuk baju yang gue habis pakai, satu ember untuk peralatan makan, dan dua-duanya itu diisi air detol. Jadi direndam dulu sekian lama lah ya, nanti misalnya dari pagi sampai sore atau sore sampai malam gitu, udah berapa lama direndam dulu, dengan harapan ya kuman-kumannya hilang atau virus semua hilang. Jadi pada saat orang rumah ngambil udah lebih aman. Tapi mereka juga pakai sarung tangan dan masker juga pada saat ngambil barang-barang itu. Jadi itu sih, jadi gimana ya, bener-bener kalau keluarga lo suportif dan tidak panik, itu akan membuat hari-hari lo lebih baik sih. Jadi lo juga tenang lah, dan suami gue juga tenang, dia memang orangnya cool banget sih. Jadi ya udah, nggak jadi lebih panik lah, bener-bener kalem.